Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran 7, mari mengenal Rasul-Rasul Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, kita akan kembali lagi melanjutkan pembelajaran agama Islam kita, yaitu melanjutkan materi sebelumnya. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan materi ke pelajaran ke-7, yaitu mari mengenal Rasul-Rasul Allah. Nah, apa makna Rasul Allah? Di sini mohon perhatiannya, Rasul artinya utusan, sedangkan Rasulullah artinya utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain atau umat manusia. Perhatikan Quran surah Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa munzirin. Dan tidak kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Ayat di atas menjelaskan tentang alasan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Jawabannya adalah untuk memberi kabar gembira dan memberikan peringatan. Kabar gembira maksudnya menyampaikan janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mentaati perintahnya, bagi mereka diberikan kenikmatan dan kesenangan di dunia maupun di akhirat kelak. Rasul memberi peringatan, yaitu bagi mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya akan mendapatkan balasan buruk, yaitu neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Nabi dan Rasul adalah manusia biasa, laki-laki yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu sebagaimana manusia lainnya. Rasul pun hidup seperti kebanyakan manusia, yaitu makan, minum, berjalan-jalan, menikah, punya anak, merasa sakit, senang, susah, semakin tua, meninggal, dan sifat-sifat manusia lainnya. Karena Rasul memiliki sifat al-a'radul basyariyah, sifat kemanusiaan. Maka Rasul pun sama seperti kita, yaitu manusia biasa. Namun Rasul berbeda dengan kita karena Rasul itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tugas dan sifat Rasul-Rasul Allah. Para utusan Allah mempunyai tugas yang sangat berat, yaitu memimpin manusia agar hidup sejahtera dan bahagia di dunia dan akhirat. Agar tugas itu sukses dan berhasil, mereka diberi sifat-sifat istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat tersebut lebih dikenal dengan sifat-sifat wajib bagi Rasul. Artinya sifat yang harus dimiliki seorang Rasul. Biasanya kita sebut ada bagian daripada sifat Rasul. Sifat Rasul itu terbagi menjadi 3 bagian: sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Sifat wajib bagi Rasul yang akan kita pelajari sekarang. Nah, fatona, sidik, tabligh, amanah. Nah, itu sifat wajib. Sifat mustahilnya wilada, kidhib, kitman, khiyanah. Nah, itu sifat mustahil bagi Rasul. Sifat jaiznya yaitu adalah sifat yang boleh ada pada Rasul, al-a'radul basyariyah, yaitu adalah sifat kemanusiaan yang tadi sudah dijelaskan. Baik, di sini ada cerita atau dialog Fatimah dan ayahnya. Nah, coba kita cermati dan kita amati. Pada sewaktu-waktu terjadi percakapan Fatimah dan ayahnya tentang sifat-sifat Rasul. Percakapan itu sebagai berikut, mohon perhatiannya. Ini adalah percakapan Fatimah dan ayahnya. Apakah kamu sudah tahu sifat-sifat Rasul itu, Fatimah? Nah,
Tanya ayah Fatimah. Insya Allah tahu ayah, yaitu Siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Tadi Bapak udah sebutkan. Jawab Fatimah. Coba kamu jelaskan sifat-sifat itu secara rinci. Pinta ayahnya. Wah, belum bisa ayah, jawab Fatimah. Nah, kalau begitu tolong ambilkan buku kecil di atas meja. Belajar abangmu, judulnya Sifat-Sifat Wajib Bagi Rasul. Coba kamu buka halaman 8-10, bacalah dengan baik, nanti kamu jelaskan isinya. Kamu pasti bisa. Nah, kata ayahnya, meyakinkan Fatimah. Beberapa jam kemudian Fatimah menghampiri ayahnya yang masih duduk bersama ibunya di ruang makan. Seraya berkata, "Ayah, aku sudah selesai membaca halaman 8-10. Bagus, sekarang coba kamu jelaskan isi buku yang kamu baca tadi," pinta ayahnya. "Baiklah ayah," balas Fatimah penuh dengan semangat. Nah, apa yang dibaca Fatimah? Yaitu adalah sifat wajib bagi Rasul. Sifat wajib yang harus dimiliki oleh Rasul. Yang pertama katanya, Rasul itu bersifat sidik. Nah, artinya apa? Sidik itu jujur dan benar. Seorang Rasul selalu benar dalam perkataan dan perbuatan. Mustahil dia berkata dusta atau bohong. Kedua, Rasul harus amanah, artinya dan dapat dipercaya. Amanah itu artinya dapat dipercaya. Seorang Rasul mustahil khianat. Dia wajib menyampaikan amanah Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya. Semua perkataan, perbuatan dan tindakan Rasul harus benar dan tidak boleh ingkar janji. Itu yang disebut dengan amanah. Nah, sifat Rasul yang kedua. Yang ketiga, sifat Rasul yaitu bersifat tabligh. Artinya apa? Menyampaikan. Seorang Rasul harus menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala kepada umat. Walaupun terasa sulit atau dianggap membahayakan, Rasul tidak boleh menyembunyikan sesuatu yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Itu adalah sifat Rasul yang ketiga, yaitu bersifat tabligh yang artinya menyampaikan. Yang keempat, Rasul bersifat fatonah yang artinya apa? Cerdas, pandai dan bijaksana. Arti daripada fatonah, seorang Rasul harus pandai dan cerdas akalnya, memiliki kekuatan berpikir yang tinggi dan memiliki hati yang bersih atau akal budi yang tinggi. Dengan sifat ini seorang Rasul dapat menyelesaikan tugas kerasulannya dengan baik. Nah, itu adalah sifat yang keempat daripada sifat Rasul. Jadi sifat Rasul itu memiliki 4 sifat, yaitu sidik yang artinya jujur dan benar. Yang kedua, amanah artinya dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh artinya menyampaikan. Dan yang keempat, Rasul mempunyai sifat fatonah yang artinya cerdas. Baik anak-anak. Nah, perlu diketahui bahwa sifat-sifat para Rasul yang diuraikan di atas tidak cukup kalau hanya diketahui saja, tetapi harus menjadi sifat dan perilaku kita sebagai manusia dan pengikut para Rasul. Nah, kata ayah Fatimah mengakhiri percakapannya, "Mari kita membiasakan sikap seperti contoh berikut ini." Sikap apa saja yang menjadi hikmahnya? Yang pertama yaitu berbuat yang benar, artinya perbuatan yang sesuai dengan perintah agama, ucapan dan tutur kata harus baik dan benar. Perilaku harus baik dan santun, hindari berbuat buruk yang tidak disenangi Allah Subhanahu wa taala, dan manusia berperilaku baik, jujurlah. Nah, sehingga banyak orang yang senang kepada kita apabila kita berperilaku jujur, baik. Allah pun akan senang. Yang kedua, kalau kita dipercaya atau dititipi seseorang, kerjakanlah dengan jujur dan ikhlas. Ada pepatah lama mengatakan, sekali saja kita berbuat salah, selamanya orang tidak percaya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiganya, pesan-pesan kebaikan harus disampaikan kepada orang lain. Mulailah dari diri sendiri, keluarga, kemudian kepada yang lainnya. Apabila kita mempunyai pesan kebaikan, sampaikanlah kepada orang lain agar kita menjadi manusia yang bermanfaat. Yang keempat, hidup harus cerdas, yaitu cerdas akal dan cerdas nurani. Ya, nah, baik, lihat ada gambar kakak dan adik sedang belajar dengan tekun. Nah, itu bentuk daripada ikhtiar kita sebagai hamba Allah. Nah, agar apa? Agar kita memiliki ilmu, agar kita cerdas, pintar, dan ilmu kita bermanfaat bagi
diri kita sendiri dan orang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita telah melaksanakan pembelajaran kita kali ini, yaitu belajar tentang Rasul dan sifat-sifat Rasul. Insya Allah aku bisa. Aku akan selalu bersikap jujur dalam ujian atau ulangan di sekolah. Itu adalah bentuk sikap perilaku yang jujur dan baik. Alhamdulillah, kita telah melaksanakan pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Berkah penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak tidak akan pernah lupa mengingatkan kalian, jangan pernah kalian tinggalkan sholat kalian, dan jangan lupa doakan kedua orang tua kalian setelah sholat, ya. Tetap semangat, jaga kesehatannya, jangan lupa selalu pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jauhi kerumunan. Cukup sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.